Dongeng Dukuh Parut Bagian ketiga, karya Ahmad Tohari. Sampai usia 14 tahun ketika Serintil mulai menjadi ronggeng itu, aku berhasil mendapat sedikit keterangan tentang diri emak. Ada orang yang secara tak sengaja mengatakan emak memang meninggal di poliklinik kota Kawedanan itu. Namun mayatnya dibawa ke kota kabupaten. Di sana mayat emak diiris-iris oleh para dokter. Mereka ingin tahu lebih banyak mengenai racun tempe bongkrek. Dengan demikian, mayat emak tidak pernah sampai kembali ke Dukuh Parut. Di mana emak dikubur, tak seorang Dukuh Parut pun yang mengetahuinya. Ada pula orang yang mengatakan emak bisa diselamatkan. Namun sampai beberapa hari, emak tidak boleh meninggalkan poliklinik. Kata orang itu, setelah emak sehat benar, dia pergi dari poliklinik itu. Bukan pulang ke Dukuh Parut, melainkan entah kemana bersama mantri yang merawatnya. Jadi ada dua versi kisah tentang emak. Mana yang layak aku percaya, aku sendiri selalu ragu. Namun setidaknya aku berharap versi pertamalah yang benar. Artinya memang emak meninggal. Mayatnya lalu dicincang untuk kepentingan penyelidikan. Pikiran durhaka semacam ini sengaja kudatangkan ke kepalaku. Kuharap orang akan mengerti andai kata versi itu benar, hakikatnya lebih baik daripada kebenaran versi kedua. Sayang, kedua-duanya tinggal menjadi ketidakpastian yang membuatku lebih merana daripada seorang yatim piatu. Selama bertahun-tahun aku hanya bisa berandai-andai tentang emak. Andaikan benar emak dijadikan bahan penyelidikan racun tempe bongkrek, maka mayat emak dibedah. Organ pencernaannya dikeluarkan, juga jantung, bahkan pasti juga otaknya. Orang-orang pandai tentu ingin tahu pengaruh racun bongkrek terhadap jaringan otot jantung, sel-sel otak, serta bagaimana racun membunuh butir-butir sel darah merah. Darah emak diperiksa untuk mengetahui sampai kadar berapa racun bongkrek yang terkandung cukup mematikan. Kubayangkan hampir semua bagian organ tubuh emak dicincang-cincang, lalu ditaruh di bawah lensa mikroskop atau diperiksa dalam berbagai perkakas laboratorium yang rumit. Terakhir, mayat emak yang sudah berantakan dan berbau formalin ditanam. Entah di mana. Orang-orang pandai itu, siapapun dia, merasa berhak menyembunyikan kubur emak. Aku yang pernah 9 bulan bersemayam dalam rahim emak tidak perlu mengetahuinya. Dalam membayangkan pencincangan terhadap mayat emak, aku tidak merasakan kengerian. Ini pengakuanku yang jujur. Sebab bayangan demikian masih lebih baik bagiku daripada bayangan lain yang juga mengusik angan-anganku. Itu andaikan emak tidak meninggal, melainkan pergi bersama si mantri entah kemana. Boleh jadi emak hidup senang. Di luar Dukuh Parut, kehidupan selalu lebih baik. Demikian keyakinanku sepanjang usia. Mantri yang selalu bertopi gabus, berpakaian putih-putih dengan kumis panjang itu mengawini emak. Mereka beranak pinak. Tentulah anak mereka berkulit bersih dengan betis montok dan selalu beralas kaki pula. Setiap hari mereka makan nasi putih dengan lauk yang enak. Anak-anak itu, yang hanya hidup dalam angan-anganku, pasti menganggap aneh kehidupan di Dukuh Parut. Emak sendiri mungkin merasa malu menceritakan perihal kampung halamannya kepada anaknya yang baru. Suatu saat kubayangkan emak ingin pulang ke Dukuh Parut karena aku yakin dia perempuan yang baik. Namun aku yakin pula mantriku itu pasti melarangnya. Atau emak tak mungkin bisa kembali karena bersama mantri itu mereka telah pergi ke Delhi, tempat paling jauh yang pernah diceritakan nenek kepada aku. Entahlah. Akhirnya kubiarkan emak hidup abadi dalam angan-anganku. Terkadang emak datang sebagai angan-angan getir. Terkadang pula dia hadir memberi kesejukan pada aku, Rasus, anak Dukuh Parut sejati. Bagaimanapun aku tak meragukan keberadaan emak, seorang perempuan yang mengandung, melahirkan, kemudian menyusuiku. Itu sudah cukup. Lebih baik sekarang kuhadapi hal yang lebih nyata. Serintil sudah menjadi ronggeng di dukuhku, Dukuh Parut. Usianya 11 tahun, aku 14 tahun. Kini Serintil menjadi boneka. Semua orang ingin menimangnya, ingin memanjakannya.
Aku tahu sendiri perempuan Dukuh Paruk berganti-ganti mencucikan pakaian Serintil. Mereka memandikannya dan menyediakan arang gagang padi buat keramas. Siapa yang menebang pisang akan menyediakan sesisir yang terbaik buat Serintil. Kalau ada ayam dipotong karena sakit, orang Dukuh Paruk memang tak akan pernah sengaja memotong ayam. Serintil selalu mendapat bagian. Teman-temanku sebaya, Warta dan Darsun rela menempuh sarang semut rang-rang di atas pohon asalkan mereka dapat mencuri mangga atau jambu. Dengan buah-buahan itu, Warta dan Darsun ikut memanjakan Serintil. Semua itu tak mengapa. Yang merisaukanku adalah ulah suami istri Sakarya. Mereka melarang Serintil keluar bermain-main di tepi kampung atau di bawah pohon nangka. Bila ingin melihatnya, aku harus datang ke rumah Sakarya atau mengintip Serintil selagi dia mandi di pancuran. Aku mengerti maksud Sakarya memingit cucunya. Dalam waktu sebulan telah terlihat perubahan pada diri Serintil. Rambutnya yang tidak lagi terjerang terik matahari menjadi hitam pekat dan lebat. Kulitnya bersih dan hidup. Sisik-sisik halus telah hilang. Pipinya bening sehingga aku dapat melihat jaringan halus urat-urat berwarna kebiruan. Debu yang mengendap menjadi daki lenyap dari betis Serintil. Dan yang kuanggap luar biasa, Nyai Sakarya berhasil mengusir bau busuk yang dulu sering menguap dari lubang telinga Serintil. Pokoknya pada usia 14 tahun aku berani mengatakan Serintil cantik. Boleh jadi ukuran yang kupakai buat menilai Serintil hanya patut bagi selera Dukuh Paruk. Namun setidaknya pengakuanku itu sebuah kejujuran. Maka pengakuan ini berkelanjutan dan aku tidak merasa bersalah telah bersikap semacam itu. Artinya, aku mulai merasa benci terhadap siapa saja yang menganggap Serintil adalah wewenangnya, terutama suami istri Sakarya. Terutama pula kepada pemuda-pemuda yang memasukkan uang ke dada Serintil bila ronggeng itu menari tole-tole. Perempuan-perempuan Dukuh Paruk begitu memanjakan Serintil, sehingga dia seakan tidak lagi memerlukan teman bermain. Tampaknya Serintil tidak merasa perlu memberi perhatian kepada aku atau kepada siapapun karena semua orang telah memperhatikannya. Perhatian Serintil itulah yang terasa hilang di hatiku. Sekali aku menemukan cara licik untuk memperoleh kembali perhatian ronggeng Dukuh Paruk itu. Sebuah pepaya kucuri dari ladang orang. Pada saat yang baik, ketika Serintil seorang diri di pancuran, buah curian itu kuberikan kepadanya. Tak kukira aku akan memperoleh ucapan terima kasih yang menyakitkan. Sesungguhnya aku menginginkan jeruk keprok, kata Serintil dingin. Tetapi buah pepaya pun tak mengapa. Aku diam karena kecewa dan sedikit malu. Namun aku mendapat akal untuk menolong keadaan. Pikiran itu mendadak muncul setelah kulihat gigi Serintil telah berubah. Aku tahu engkau ingin jeruk keprok, namun buah itu tak baik buat gigimu yang habis dipangur. Engkau akan dibuatnya merasa sangat ngilu. Wah, kau benar, Rasus. Seharusnya aku tidak melupakan hal itu. Untung kau mengingatkan aku, jawab Serintil. Matanya menatapku dengan sungguh-sungguh. Ketika kemudian Serintil tersenyum, sinar lembut memancar dari gigi taringnya yang telah berlapis emas. Siapapun yang berselera Dukuh Paruk akan terpacu jantungnya bila menerima senyum dengan kilatan cahaya emas semacam itu. Aku tak bisa berkata-kata. Bahkan dalam beradu pandang dengan Serintil, aku kalah. Kurang ajar, dasar ronggeng. Pandangan matanya tak bisa kutantang. Anehnya cara Serintil memandangku membuatku senang. Namun seperti sudah kukatakan, Serintil sudah tidak membutuhkan lagi teman sebaya. Maka tanpa canggung sedikit pun kemudian dia berkata, Aku mau mandi sekarang, Rasus. Sebaiknya engkau pulang. Kalau mau, kau bisa menonton nanti malam. Aku akan menari lagi. Oh, jadi kau mau menari lagi nanti malam? Tanyaku demi menutupi kejengkelan. Iya benar, sekarang pulanglah. Pulanglah, katanya. Kata itu berulang-ulang terdengar di telingaku. Karena diusir dengan halus, aku pun pulang. Dalam hati aku mengumpat, bajingan. Sesaat kemudian aku sadar. Sebenarnya aku tidak mengutuk Serintil, melainkan diriku sendiri. Soalnya,
Aku lahir menjadi orang yang layak diusir oleh ronggeng dukuh paruk itu. Betapapun aku tidak suka menerima perlakuan Serintil, tetapi aku berlalu. Bukan pulang, aku hanya menyingkir tidak berapa jauh. Di atas sebuah tonggak kayu aku duduk. Dari tempat itu pandanganku ke arah pancuran itu hanya terhalang perdu kenanga. Jadi, Serintil yang sedang membuka pakaiannya bisa kulihat dengan nyata. Kemudian datang 3 orang perempuan. Seorang di antaranya membawa arang batang padi untuk mengeramasi cucu Sakarya itu. Perkara mandi, Serintil sungguh tidak usah repot. Ketiga perempuan itu berebut melayaninya. Serintil hanya perlu tertawa atau memekik manja bila ada tangan yang mencubit bagian dadanya. Perempuan-perempuan dukuh paruk itu. Kelak, sesudah aku tahu tentang perempuan luar kampung, aku bisa mengatakan perempuan dukuh paruk memang hebat. Dalam urusan ini aku bersyukur karena emak telah lama lenyap dari pedukuhan itu. Kalau tidak, kukira emak juga berbuat seperti semua perempuan dukuh paruk. Mereka bersaing dengan sesamanya melalui cara yang aneh. Ketika menonton Serintil menari, aku pernah mendengar percakapan perempuan-perempuan yang berdiri di tepi arena. Percakapan mereka akan membuat para suami merasa tidak menyesal telah hidup dalam kungkungan rumah tangga. Nanti kalau Serintil sudah dibenarkan bertayub, suamiku menjadi laki-laki pertama yang menjamahnya, kata seorang perempuan. Jangan besar cakap, kata yang lain. Pilihan seorang ronggeng akan jatuh pertama pada lelaki yang memberinya uang paling banyak. Dalam hal ini suamiku tak bakal dikalahkan. Tetapi suamimu sudah pikun, baru 1 babak menari pinggangnya akan terkena encok. Aku yang lebih tahu tenaga suamiku tahu. Tetapi jangan sombong dulu. Aku bisa menjual kambing agar suamiku mempunyai cukup uang. Aku tetap yakin suamiku akan menjadi lelaki pertama yang mencium Serintil. Tunggulah sampai saatnya tiba. Suami siapa yang bakal menang? Suamiku atau suamimu? Demikian, seorang ronggeng di lingkungan pentas tidak akan menjadi bahan percemburuan bagi perempuan dukuh paruk. Malah sebaliknya, makin lama seorang suami bertayub dengan ronggeng, makin bangga pula istrinya. Perempuan semacam itu puas karena diketahui umum bahwa suaminya seorang lelaki jantan, baik dalam arti uangnya maupun birahinya. Sejak peristiwa pemberian pepaya itu, aku merasa Serintil makin menjauh. Sering kusumpahi diriku mengapa aku jadi merasa tersiksa karenanya. Kuajari diriku, kecantikan Serintil bukan milikku, melainkan miliknya. Sambang halus di pipinya yang makin enak dipandang bukan milikku juga, melainkan miliknya. Kalau Serintil tersenyum sambil menari, aku dibuatnya gemetar. Tetapi Serintil tersenyum bukan untukku, melainkan untuk semua orang. Meskipun demikian, pengajaran itu tidak menolongku. Aku tetap kecewa karena aku tidak lagi bisa bermain bersama Serintil. Boleh jadi karena merasa begitu tersiksa, maka kutemukan jalan untuk memperoleh kembali perhatian Serintil. Acap kali ku dengar orang berceloteh bila Serintil habis menarikan tari baladewa. Kata mereka, tubuh Serintil masih terlampau kecil bagi kerisnya yang terselip di punggung. Celoteh semacam ini membuka jalan karena di rumahku ada sebuah keris kecil peninggalan ayah. Lama aku berpikir tentang keris itu. Ada keraguan untuk menyerahkannya kepada Serintil. Aku tahu nenek pasti akan menentang kehendakku. Untung roh-roh jahat mengajariku bagaimana menipu nenekku yang pikun. Suatu hari ku katakan kepada nenek, "Nek, tadi malam aku bermimpi bertemu ayah. Dalam mimpiku itu, ayah berpesan yang wanti-wanti harus kulaksanakan," kataku dengan hati-hati. "Apa pesan ayahmu?" jawab nenek yang mulai terpancing kebohonganku. "Soal keris itu, Nek," kata ayah, "keris itu harus kuberikan kepada siapa saja yang menjadi ronggeng di pedukuhan ini. Demikian wangsit ayah, Nek." Wajah nenek makin berkerut-kerut, buruk bukan main. Aku berharap meski perempuan tua itu yang melahirkan emak, kejelekan wajahnya tidak diturunkan. Namun pikiran durhaka tidak lama berada di benakku. Segera kusadari, neneklah yang dengan sabar membesarkanku dengan susah payah. Bila nenek memburuh menumbuk padi, nasi yang dicatukan baginya tidak dimakan agar di rumah aku tidak kelaparan.
Apakah karena kita kurang rajin merawatnya, maka keris itu harus diserahkan kepada orang lain? Tanya nenek. Boleh jadi demikian, Nek. Jawabku mantap. Aku percaya tipuanku mengena. Orang Dukuh Paruk, siapapun dia, menganggap wangsit sebagai bagian dari hukum yang pantang dilanggar. Maka dengan menyebut kata wangsit itu, aku berhasil menipu nenek secara sempurna. Keris bekas milik ayah tidak lebih dari 2 jengkal tanganku. Sarungnya berlapis kuningan atau suasa. Tangkainya terbuat dari kayu wali kukun berbentuk aneh. Bila diperhatikan benar, tangkai keris itu mirip kemaluan laki-laki. Meskipun aku bernama Rasus yang lahir di Dukuh Paruk, aku tidak tahu menahu tentang keris. Aku tidak tahu kegunaannya. Maka sedikit pun aku tidak merasa sayang menyerahkannya kepada Serintil. Yang kuperlukan sekarang adalah waktu yang baik untuk melakukan penyerahan itu. Setiap hari bila matahari sudah naik, suami istri Sakarya pergi ke ladang mereka. Pada saat seperti itu, Serintil seorang diri di rumah, mencari kutu dengan perempuan-perempuan dewasa, atau tidur pulas bila malam sebelumnya Serintil habis menari. Yang kupilih adalah saat demikian. Aku masuk dari pintu belakang, mengendap-endap sampai ke bilik Serintil. Rumah Sakarya amat lengang. Serintil tergeletak di atas balai-balai, pulas. Di dekat bantalnya tercecer banyak uang logam. Menjengkelkan bila mengingat bagaimana uang logam itu dimasukkan ke dada Serintil oleh para perjaka. Aku tahu pasti, tangan para perjaka itu bukan sekadar memasukkan uang. Dada Serintil yang masih sangat muda itu pasti diperlakukan secara tidak senonoh. Aku tetap berdiri memperhatikan Serintil yang tertidur nyenyak. Sudah kukatakan, usiaku 13 atau hampir 14 tahun saat itu. Pengetahuanku tentang perempuan, baik sebagai pribadi maupun sebagai lembaga, sungguh tak berarti. Namun dengan daya tangkap yang masih sangat sederhana, aku dapat mengatakan ada perbedaan kesan antara perempuan terjaga dan perempuan tertidur. Lebih damai, lebih teduh. Sepasang mata yang tertutup, lenyapnya garis-garis ekspresi membuat wajah Serintil makin enak dipandang. Bibir yang tampil dengan segala kejujurannya, serta tarikan napas yang lambat dan teratur, membuat aku merasa berhadapan dengan citra seorang perempuan yang sebenarnya. Kelak aku mengetahui banyak orang berusaha melukiskan citra sejati seorang perempuan. Mereka menggunakan sarana seni lukis, seni patung, atau seni sastra. Aku percaya para seniman itu keliru. Bila mereka menghendaki lukisan seorang perempuan dengan segala keasliannya, seharusnya mereka melukiskan perempuan yang sedang tidur nyenyak. Jadi aku tidak ingin membangunkan Serintil. Memang aku gagal mencegah tanganku untuk tidak mengelus cambang halus di tepian pipi ronggeng itu dan memegang dengan hati-hati pucuk hidungnya. Pada saat itu aku teringat ulah kambing-kambingku sebelum mereka birahi. Teringat juga akan burung tekukur yang saling gigit paruh sebelum mereka kawin. Aku ingin menirukan binatang-binatang itu, namun batal. Khawatir Serintil akan terbangun, atau aku sebenarnya tak rela dipersamakan dengan kambing atau burung. Keris yang kubawa dari rumah masih kuselipkan di ketiakku, rapi tergulung dalam baju. Aku merasa lebih baik menyerahkan benda itu kepada Serintil selagi dia tertidur. Ternyata kesan penyerahan semacam itu dalam, sangat dalam. Aku sama sekali tidak merasa menyerahkan sebilah keris kepada seorang ronggeng kecil. Tidak. Yang kuserahi keris itu adalah seorang perempuan sejati, perempuan yang hanya hidup dalam alam angan-angan yang terwujud dalam diri Serintil yang sedang tidur. Tentu saja perempuan yang kumaksud adalah lembaga yang juga mewakili emak, walau aku tidak pernah tahu di mana dia berada. Tangan Serintil kutata supaya keris yang kuletakkan dekat bantal berada dalam pelukannya. Bajuku masih membungkus benda itu. Nanti bila Serintil terbangun, dia akan tahu siapa yang telah meletakkan keris itu di dekatnya. Sebelum berlalu sekali lagi aku menatap Serintil. Aku ingin lebih yakin, dalam tidurnya ronggeng itu malah lebih cantik. Kambing-kambing tidak lagi menarik perhatianku. Mereka boleh berkeliaran sesuka hati. Mereka boleh memasuki ladang orang, dan aku rela binatang gembalaanku itu dibantai oleh petani yang marah. Aku ingin duduk sepuas hati di bawah pohon nangka. Tempat itu masih memberi keteduhan, meski aku sudah lama tidak bermain bersama Serintil di sana.
Di tempat ini aku duduk seorang diri, merenung. Di sebelah kiriku, agak jauh ke barat, tampak pekuburan Dukuh Paruk. Tonggak-tonggak nisan kelihatan dari tempat duduk. Hal yang mengecewakan, makam emak tidak ada di sana. Aku heran, mengapa orang Dukuh Paruk tidak membuat kesepakatan dan bersama-sama menipuku. Kalau mereka mengatakan makam emak ada di antara makam-makam di pekuburan Dukuh Paruk, pasti aku percaya. Itu lebih baik daripada aku harus menghayal antara percaya dan tidak kisah tentang diri emak. Apakah emak masih hidup dan lari bersama mantri yang merawatnya, atau sudah mati dan mayatnya dipotong-potong oleh para dokter? Sebaiknya kuhayalkan emak sudah mati. Ketika hidup dia secantik serintil. Bila sedang tidur, tampillah emak sebagai citra perempuan sejati, ayu, teduh, dan menjadi sumber segala kesalehan. Seperti serintil yang saat itu masih lelap memeluk keris kecil yang kuletakkan di sampingnya. Atau serintil sudah terjaga. Dia heran ketika menemukan sebilah keris ada di dekatnya. Namun serintil harus mengenal baju yang menjadi bungkus keris itu. Serintil harus mengenal bajuku. Jadi ronggeng itu harus tahu siapa yang telah meletakkan keris itu di sampingnya. Perhitunganku bukan hayalan kosong. Kebenarannya terbukti kemudian. Sepasang tangan menutup mataku dari belakang. Sejenak aku tidak bisa menebak siapa yang datang. Namun ketika tercium bau bunga kenanga serta kuraba kulit tangan yang halus, aku segera memastikan serintillah orangnya. "Kamu lamun di sini, Rasus?" tanya serintil sambil duduk di sampingku. Tidak. Katakan iya. Aku sedang... Sudahlah, jangan mencari alasan yang bukan-bukan. Aku tahu kau sedang melamun karena kehilangan sehelai baju. Nah, ini dia, pakailah. Serintil bukan hanya menyerahkan baju bekas pembungkus keris itu kepada aku. Dia langsung memasangkannya pada tubuhku, serta mengancingnya sekalian. Punggung tangan itu putih, ujung jarinya merah karena serintil mulai mengunyah sirih. Jantungku berdenyut lebih cepat. "Rasus, coba katakan padaku tentang keris itu, dan mengapa engkau meletakkannya di sampingku ketika aku sedang tidur?" Kata serintil dekat sekali dengan telingaku. Aku tidak bisa segera menjawab. Aku juga tidak berani mengangkat muka menatap wajah serintil. "Katakan, Rasus, katakan." "Keris itu untukmu, Srin," jawabku lirih tanpa melihat lawan bicaraku. "Iya, Rasus, tetapi mengapa hal itu kau lakukan? Engkau senang padaku." Lagi-lagi aku tak bisa menjawab. Namun akhirnya ketika beberapa kali didesak, aku menjawab. "Keris itu kecil, jadi cocok untukmu. Keris yang selama ini kau pakai terlalu besar. Dengan keris pemberianku itu, kau akan bertambah cantik bila sedang menari baladewa." "Jadi engkau senang bila aku kelihatan bertambah cantik?" Aku mengangguk. "Tetapi, apakah kau mengerti tentang keris yang kau berikan kepadaku itu?" "Tidak, aku tak tahu menahu tentang keris," jawabku. "Oh, dengar, kakek dan Karterja telah tahu tentang keris itu." "Apa? Kau juga mengatakan aku yang telah membawanya ke dalam bilikmu?" "Tidak begitu. Mereka tidak kuberitahu siapa yang membawa keris itu kepada aku. Aku merahasiakan hal itu kepada mereka." "Lalu?" "Mereka mengatakan keris itu bernama Kiai Jaran Guyang, pusaka Dukuh Paruk yang telah lama lenyap. Itu keris Bekasi yang dulu selalu menjadi jimat para ronggeng. Mereka juga mengatakan hanya karena keberuntunganku maka keris itu sampai ke tanganku. Rasus, dengan keris itu aku akan menjadi ronggeng tenar. Itu kata kakek dan juga kata Kartarja." "Dengan keris pemberianku itu, kau akan menjadi ronggeng tenar," kataku mengulang. "Begitu kata mereka." "Jadi kau senang dengan pemberianku itu?" "Oh, tentu saja, Rasus." Kemudian serintil merangkulku. Aku tahu dia sedang mengucapkan terima kasih. Ulahnya tidak kucegah. Juga aku tetap diam ketika serintil mulai menciumi pipiku. Tak kuduga sama sekali dalam melakukan tindakan itu, serintil tak sedikit pun merasa canggung. Tampaknya dia sudah terbiasa. Dalam hati aku bertanya, kapan serintil belajar cium-mencium? Atau begitukah seharusnya seorang ronggeng?
meski dia baru berusia 11 tahun. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tata dan Nami Hajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.